Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para peserta Resident Scientific Meeting KONAS 19 per HTKL 2022. Saya Amanda sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat, Dr. Azwar Spesialis THTKL Konsultan, Dr. Titik Spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Harim Spesialis THTKL Konsultan. Untuk memandu sesi ini, kami mengundang moderator Dr. Azwar Spesialis THTKL Konsultan sebagai moderator. Pada Dr. Azwar, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada penilaian langsung Resident Scientific Presentation yang saat ini kita berada pada ruang A4. Selamat datang kepada Dr. Titik Hadiati Hadiah sebagai penguji, Dr. Harim Priyono SPT HTKL sebagai penguji. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi penilaian pada hari ini. Jawab selama 3-5 menit. Nanti para presentan akan ditanya oleh penguji. Mohon efektif dalam proses menjawabnya sehingga waktu bisa terpenuhi. Untuk presentan pertama kami persilakan Dr. Nabila dengan judul Correlation between Serum Interleukin 8 dan N-superoxide dismutase in chronic suppurative otitis media. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nabila dari Universitas 11 Maret. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul hubungan antara serum interleukin 8 dan superoxide dismutase pada otitis media suppuratif kronis. Otitis media suppuratif kronis atau OMSK adalah infeksi dan inflamasi kronis di telinga tengah yang ditandai oleh perforasi dari membran timpani dan keluarnya discharge dari telinga lebih dari 3 bulan. Secara global, insidensi OMSK berkisar antara 56 sampai 330 juta orang yang dimana 60%-nya mengalami gangguan pendengaran. Mediator inflamasi dan enzim antioksidan endogen memainkan peranan penting pada patofisiologi OMSK. Proses inflamasi yang terjadi pada OMSK merangsang NF-kappa B mengeluarkan sitokin proinflamasi. Salah satu sitokin proinflamasi yang berperan pada OMSK adalah interleukin 8. Interleukin 8 merupakan faktor kemostasis utama untuk neutrofil dan bertanggung jawab pada akumulasi neutrofil yang merangsang monosit dan makrofag dan terjadi fagositosis dan meningkatkan pembentukan senyawa oksidan intraseluler yang terlibat dalam proses pembunuhan mikroba. Stres oksidatif adalah keadaan ketidakseimbangan antara prooksidan dan antioksidan. Antioksidan endogen enzimatik salah satunya adalah superoxide dismutase atau SOD. Apabila kadar interleukin 8 meningkat dan antioksidan tidak mampu menyeimbangkan prooksidan, maka terjadi kerusakan jaringan yang permanen dan menyebabkan inflamasi mukosa di telinga tengah yang dapat menyebabkan OMSK. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah didapatkan hubungan antara serum interleukin 8 dan SOD pada OMSK, dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara serum interleukin 8 dan SOD pada OMSK. Metode penelitian menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan teknik sampling konsekutif sampling dengan subjek penelitian adalah 20 orang subjek dewasa yang terdiri dari 10 subjek OMSK dan 10 subjek sehat. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta pada periode Juni sampai Agustus 2022. Kriteria inklusi adalah pasien OMSK tanpa kolesteatom fase aktif dan pasien sehat yang berumur 18 sampai 60 tahun. Kriteria inklusi adalah pasien OMSK yang telah mendapatkan antibiotik topikal 7 hari terakhir, pasien OMSK dengan komplikasi, infeksi pada telinga luar, kelainan kongenital pada telinga, pasien dengan imunokompromis atau penggunaan obat-obat imunosupresan, dan penyakit infeksi sistemik. Alur penelitian pada penelitian kali ini, setelah didapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, subjek dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu subjek OMSK dan subjek sehat.
Setelah itu dilakukan pengukuran kadar serum interleukin 8 dan SOD pada kedua kelompok dan dilakukan analisis menggunakan percent correlation test. Pada penelitian ini didapatkan data demografis subjek yang dikategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan derajat gangguan pendengaran. Pada penelitian ini dapat kita lihat bahwa subjek OMSK terbanyak pada usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 40% dan terbanyak kedua di rentang usia 26 sampai 30 tahun sebanyak 30%. Di mana rentang usia tersebut merupakan dekade ketiga dan keempat, yang rentang usia tersebut merupakan rentang usia produksi yang menurut Rizadi et al. Tahun 2021 terjadinya peningkatan potensial akademik dan basis kerja pada usia tersebut yang menjadi alasan pasien mencari pengobatan secara maksimal karena gangguan pendengaran akibat OMSK yang sangat mengganggu aktivitasnya. Pada penelitian ini didapatkan perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Singh et al. Dan Netter pada tahun 2018 yang berbanding terbalik mengatakan bahwa lelaki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan alasan bahwa perempuan kurang memiliki akses ke fasilitas kesehatan karena tabu sosial dan karena alasan laki-laki melakukan pekerjaan di luar lingkungan sehingga rentan terhadap infeksi. Pada penelitian kali ini kita juga mengukur serum interleukin 8 pada subjek OMSK dan subjek normal, di mana dari grafik kita dapat melihat bahwa kadar interleukin 8 pada subjek OMSK lebih tinggi dibandingkan pada subjek sehat. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Serban et al. Pada tahun 2021 yang menemukan hubungan antara tingginya kadar interleukin 8 pada kondisi OMSK. Interleukin 8 merupakan sitokin proinflamasi. Tingginya interleukin 8 dalam serum dapat digunakan sebagai biomarker fase awal untuk Dr. Nabila, apakah mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Harim? Mohon izin dokter, tidak terdengar dokter. Perlu saya ulang, Dok? Diulang dokter. Jadi pertanyaan saya adalah, Dr. Nabila mengukur kadar interleukin 8 ini pada serum darah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Dr. Nabila yakin interleukin yang 8 yang terukur di serum ini ya itu berkaitan dengan penyakit OMSK yang diderita oleh subjek penelitian. Ya. Jadi apakah Dr. Nabila misalnya hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan peningkatan interleukin 8 di dalam serum darah ini selain dari kondisi OMSK-nya? Dan yang kedua, apakah Dr. Nabila melakukan kontrol? Sebagai contoh misalnya interleukin 8 ini bisa meningkat pada kondisi infeksi sistemik. Jadi Dr. Nabila mengeksklud adanya infeksi sistemik pada pasien. Silakan, Dok. Baik, dokter, terima kasih atas pertanyaannya, dokter. Untuk nilai interleukin 8 yang saya periksa pada pasien OMSK, itu kan dari awal sebelum kita pemilihan subjek, dokter, kita memang mengeksekusi pasien-pasien yang diduga pasien tersebut adalah juga memiliki nilai interleukin 8 yang meningkat, seperti pada pasien-pasien dengan penyakit sistemik, penyakit infeksi sistemik, penyakit dengan imunokompromis dan penggunaan obat-obat imunosupresan, dokter. Jadi untuk pasien-pasien yang saya teliti, yang 10 orang itu memang tidak memiliki penyakit lain selain keluhan yang diderita oleh subjek tersebut, dokter. Baik. Satu lagi mungkin saran ya, karena judul Dr. Nabila adalah korelasi, jadi mungkin di dalam penyajian lebih baik yang temuan korelasinya disampaikan lebih dahulu, karena tadi di awal lebih menyampaikan beda rata dari kadar tersebut, ya. Terima kasih, Dr. Nabila. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Untuk tadi yang pertanyaan nomor 2 tadi yang untuk melakukan kontrol tadi gimana, Dok? Tadi untuk kontrolnya kita pakai untuk subjek sehat, dokter. Subjek sehat juga untuk kita sampling untuk subjek sehatnya harus tidak memenuhi kriteria eksklusi, dokter, agar tidak mendapatkan hasil yang positif palsu maupun negatif palsu nanti dari hasil pengukuran interleukin dan SOD, dokter.
pengambilan sampel memang dipilih-pilih untuk pasien kontrolnya tersebut, dokter, yang tidak mempunyai penyakit penyerta lain, dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Nabila atas jawabannya yang menarik. Terima kasih juga atas waktunya. Dengan demikian maka sesi presentasi Dr. Nabila sudah selesai. Terima kasih. Saya nggak diberi kesempatan ya, Dr. Azwar? Oh, sudah terhubung, Dok. Silakan, Dok. Iya, tadi hilang ya? Tadi hilang. Iya. Silakan, Dok. Masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Masih, Dok. Habis ada 2 menit, Dok. Oke. Jadi setelah disimpulkan bahwa ada ini ya, serum interleukin ini dan super SOD ini bisa dijadikan marker. Nah, untuk manfaat praktisnya bagaimana ya? Manfaat praktis ini kan secara teoritis, secara ini menunjukkan ada inflamasi, walaupun tidak bisa ditentukan secara pasti dari telinga atau bukan. Tapi nanti praktisnya manfaatnya bagaimana, Dokter Nabila? Terima kasih, dokter, atas pertanyaannya. Saya untuk dari hasil kesimpulan dari penelitian saya memang didapatkan hubungan antara tingginya kadar interleukin 8 dan kadar SOD yang menurun pada pasien OMSK, dokter. Untuk aplikasinya nanti bisa dengan pemberian, karena SOD merupakan antioksidan endogen. Dokter Nabila, saya kok enggak jelas ya mendengarnya. Apa enggak sebaiknya maskernya dilepas? Dokter Nabila di ruangan sendiri kan? Iya, dokter. Iya. Apa enggak sebaiknya dilepas ya? Saya kok enggak jelas ya mendengarnya. Ya, dokter. Mohon izin, apakah masih kurang jelas, dokter? Sudah. Izin mencoba menjawab, dokter, untuk implikasinya terhadap penelitian ini. Karena memang dari penelitian didapatkan kadar interleukin 8 yang meningkat dan SOD yang turun, ini menandakan kadar antioksidan enzimatik endogen di dalam tubuh itu turun. Maka untuk aplikasinya kita bisa memberikan terapi antioksidan ekstraseluler seperti obat-obatan seperti itu, dokter, agar tidak terjadi proses inflamasi di telinga tengah seperti itu, dokter. Dengan pemberian antioksidan eksogen yang dari luar, kemungkinan bisa menekan proses inflamasi yang terjadi, dokter, seperti itu. Jadi apakah bisa menghilangkan 100%? Memang itu kan penyakit ada inflamasinya. Mengurangi mungkin ya, bukan menghilangkan mungkin ya. Iya, dokter. Terima kasih, Dokter Azwar. Terima kasih, Dr. Titi. Terima kasih, Dr. Nabila. Demikian sesi untuk Dr. Nabila sudah selesai. Maka kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Akan disampaikan oleh Dr. Nur Hidayah dengan judul Serum Myeloperoksidase Enzim Levels in Chronic Suppurative Otitis Media. Silakan, Dr. Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Hidayah dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul kadar myeloperoksidase dan zinc serum pada otitis media supuratif kronis. Pendahuluan, otitis media supuratif kronis adalah infeksi kronis dan peradangan telinga tengah dan rongga mastoid yang ditandai dengan adanya cairan telinga melalui perforasi membran timpani. Prevalensi sekitar 65-330 juta orang di seluruh dunia dengan angka insiden sebesar 9/100.000 populasi. MPO dan zinc adalah faktor yang diyakini memiliki peranan penting dalam patogenesis OMSK. Stres oksidatif memainkan peranan penting dalam patogenesis OMSK, tetapi peran stres oksidatif dalam patogenesis OMSK sendiri sepenuhnya belum banyak dipelajari atau diketahui. MPO adalah enzim oksidatif dengan aktivitas antimikroba yang menginduksi reaksi inflamasi yang menyebabkan peroksidasi lipid, yang menghasilkan asam hipoklorit yang memiliki efek bakterisidal yang kuat. Sedangkan zinc memiliki efek sebagai agen pelindung yang mengatur ekspresi gen yang mengkode enzim untuk produksi antioksidan, mengaktifkan ekspresi gen metallothionin,
sehingga melindungi sel dari stres oksidatif. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah ada korelasi antara kadar MPO dan defisiensi zinc pada OMSK, dengan bertujuan untuk menjelaskan korelasi antara kadar MPO dan zinc dengan OMSK tanpa kolesteatom di klinik THTKL RSUD Dr. Muardi. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode studi observasional dengan subjek berjumlah 30 subjek dewasa, masing-masing 15 subjek dengan otitis media supuratif kronik dan 15 subjek dengan non-OMSK. Bertempat di Poliklinik THTKL RSUD Dr. Muardi Surakarta pada bulan April sampai Juli 2022 dengan teknik pengambilan sampling dengan konsekutif sampling. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien yang bersedia menjadi responden penelitian, pasien dengan diagnosis OMSK fase aktif untuk kelompok OMSK, kemudian pasien sehat untuk kelompok non-OMSK. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien OMSK yang menerima tetes telinga antibiotik topikal selama 7 hari terakhir, kemudian pasien dengan penyakit infeksi sistemik, kemudian yang terakhir adalah pasien yang mengalami gangguan kekebalan tubuh dan menggunakan obat-obatan imunosupresan. Alur penelitian pada penelitian ini adalah pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang akan kami bedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok OMSK dan kelompok subjek sehat atau non-OMSK. Kemudian pasien sudah kami masukkan ke dalam subjek penelitian, kami lakukan pemberian informasi tentang penelitian dan dilakukan informed consent. Kemudian dilakukan pengukuran kadar MPO dan zinc, dilakukan analisis data independent test, dan dilakukan pelaporan hasil. Pada hasil didapatkan karakteristik demografis pada umur, jenis kelamin, serta penurunan pendengaran. Pada umur didapatkan sebagian besar pada OMSK dan non-OMSK didapatkan peningkatan yang sangat signifikan pada kelompok usia umur 20 hingga 25 tahun. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kesari DKK 2021 yang juga menemukan bahwa OMSK paling banyak terjadi pada usia produktif 20 hingga 30 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan yang berarti subjek penelitian untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Chung DKK 2016 yang juga tidak menemukan perbedaan signifikan terkait perbedaan jenis kelamin pada OMSK. Yang ketiga adalah penurunan pendengaran. Pada hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar pasien OMSK menderita gangguan pendengaran sedang. Hal ini sejalan juga dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu Mufta DKK 2015 yang menemukan bahwa sebagian besar pasien OMSK menderita gangguan pendengaran ringan atau sedang. Kemudian pemeriksaan MPO, pada hasil penelitian ini didapatkan kadar MPO serum lebih tinggi pada subjek OMSK dibandingkan dengan non-OMSK. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian GARKA DKK 2013 yang juga menemukan kadar MPO yang lebih tinggi pada pasien OMSK dibandingkan dengan non-OMSK. Karena pada dasarnya MPO merupakan enzim oksidatif dengan aktivitas antimikroba yang menggunakan H2O2 untuk menghasilkan asam hipoklorik dan zat toksik lainnya untuk fagolisosom neutrofil. Asam hipoklorik oksidan yang dimediasi MPO pada leukosit dan bakteri yang mati dapat menginduksi reaksi inflamasi yang akan menyebabkan peroksidasi lipid sehingga meningkatkan stres oksidatif di telinga tengah, merusak struktur silaris melalui kerusakan DNA dan protein seluler, dan akhirnya memperburuk kerusakan jaringan di tuba eustachius dan telinga tengah. Karena kerusakan itu yang biasanya terjadi pada subjek-subjek OMSK tersebut. Yang terakhir adalah pemeriksaan zinc. Pada penelitian ini didapatkan juga pada pasien OMSK mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali untuk penilaian kadar zinc. Hal ini juga sama dengan penelitian LM Wright DKK 2011 yang juga menemukan kadar zinc yang lebih rendah pada pasien OMSK dibandingkan dengan non-OMSK. Karena zinc diketahui menjaga integritas sistem kekebalan tubuh melalui jalur regulasi atau kontrol stres oksidatif. Penurunan konsentrasi zinc serum menyebabkan penekanan aktivitas limfosit dan neutrofil, penurunan fungsi sel pembunuh alami, dan respon antibodi dan fagositosis, sehingga menyebabkan pengurangan ketahanan
infeksi dan kekurangan zinc pada pasien tersebut jadi berbahaya pada pasien OMSK. Simpulan pada penelitian ini adalah terdapat korelasi antara kadar MPO dan defisiensi zinc dengan OMSK, kemudian kekurangan zinc mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan tingkat infeksi pada pasien dengan OMSK. Yang terakhir adalah kadar MPO dan zinc berkontribusi dalam patogenesis OMSK. Kami memberikan saran untuk penelitian yang lebih lanjut, itu memerlukan sampel yang lebih besar untuk menemukan mekanisme yang tepat dari perbedaan antara kadar MPO dan zinc pada subjek OMSK dan non-OMSK. Tata laksana intervensi bedah ditambah terapi suportif dengan antioksidan dapat menjadi terapi alternatif untuk pasien OMSK. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Hidayah atas presentasinya yang menarik. Saya akan menanyakan satu pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa nilai MPO dan zinc tadi sangat berpengaruh terhadap patogenesis daripada OMSK, di mana perannya tadi terkait dengan perbaikan sistem imun untuk fungsi tuba yang mengalami kerusakan karena terjadinya peningkatan MPO tadi. Apakah dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian zinc itu akan mampu membantu fungsi daripada mukosa di telinga tengah maupun tuba untuk memperbaiki sistem drainasenya? Mohon izin dokter, terima kasih atas pertanyaannya dokter. Mohon izin untuk mencoba menjawab pertanyaannya dokter. Pada penelitian ini didapatkan memang hasilnya korelasi antara defisiensi zinc dan MPO itu sangat signifikan sekali dokter. Ini sesuai juga dengan patogenesis pada OMSK ini sendiri itu sangat berpengaruh pada stres oksidatif itu sendiri dokter. Kemudian untuk apakah zinc bisa membantu menyembuhkan pada pasien OMSK, pada penelitian ini hanya penelitian observasional dokter dan bukan penelitian trial. Pada penelitian juga kita harapkan nanti akan ada penelitian selanjutnya yang mungkin akan di trial dengan menggunakan antioksidan, mungkin seperti contohnya adalah zinc itu sendiri dokter. Baik, terima kasih. Dr. Harim, mungkin ada satu pertanyaan. Ya. Dr. Titi, apakah masih ada mau ditanyakan? Masih ada waktu, Dok, silakan. Iya, terima kasih. Apa saja ya selain zinc yang bisa melindungi sel dari stres oksidatif? Dan kenapa memilih zinc? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab dokter. Untuk apa saja antioksidan yang kira-kira bisa membantu melindungi mukosa, pilihannya selain zinc mungkin bisa dipilih NAC dokter, kemudian bisa dengan vitamin C, kemudian juga bisa kita gunakan ginkgo biloba dan lain sebagainya dokter. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa pilih zinc? Mengapa pada penelitian ini pemilihan parameter yang diperiksa adalah zinc, karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dokter menunjukkan pada pasien-pasien yang kekurangan mikronutrien, salah satunya adalah zinc, itu menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya OMSK itu sendiri dokter. Boleh ya tanya? Terima kasih. Iya, Dokter Azwar, apa waktunya Dokter Harim ya? Masih ada sih pertanyaan, tapi Dokter Harim aja. Silakan Dok, masih ada waktu, 1 menit lagi. Oke, ini ada subjek yang non OMSK ya. Kriterianya apa ya? Hanya non OMSK itu yang apa? Yang detailnya bagaimana kriteria yang non? Untuk pasien-pasien yang non-OMSK atau pasien sehat, dokter, itu yang pasti yang pertama adalah pasien-pasien yang memenuhi kriteria inklusi, dokter. Yang pasien sehat kemudian memenuhi juga kriteria eksklusi, dokter, yaitu pasien-pasien yang pertama tidak menggunakan antibiotik topikal tetes telinga, kemudian yang kedua adalah pasien yang tidak mempunyai infeksi sistemik, kemudian yang ketiga adalah pasien yang juga tidak mempunyai masalah imunokompromis atau menggunakan obat-obatan imunosupresan, dokter.
Yang non OMSK juga sama. Baik, terima Jadi, kasih. sudah. Karena waktu Makasih, kita makasih. sudah habis, mohon maaf. Terima kasih Dr. Nur Hidayah atas presentasinya yang menarik. Terima kasih, Dokter. Berikutnya adalah presentan ketiga, yaitu Dr. Fitrian Romdona dengan judul Characteristic of Chronic Suppurative Otitis Media Patient with Cholesteatoma at RSUP Dr. Karyadi. Please, silakan Dr. Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fitriana Romdona dari UNDIP. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya. Izin share slide. Yaitu penelitian saya dengan judul karakteristik pasien OMSK dengan cholesteatoma di Rumah Sakit Dr. Karyadi pada periode 2021. Untuk bab 1 mengenai latar belakang, bahwa kita tahu OMSK itu merupakan inflamasi yang sifatnya kronik dengan objek lebih dari 2 belas, dan karakteristiknya kita dapatkan adanya perforasi pada membran timpani dan ditandai dengan adanya sekret yang keluar dari tengah-tengah. Nah, OMSK yang dia berkelanjutan dia akan menimbulkan cholesteatoma, dan ini merupakan tipe OMSK yang dia bahaya karena sifatnya memang bahaya, atau kita sebut sebagai tipe apikal karena prosesnya memang dimulai dari apik, dan kita sebut sebagai tipe tulang karena memang mendistruksi dari tulang. Dan satu-satunya pengobatan OMSK dengan cholesteatoma yaitu dengan kuratif atau eradikasi. Nah, bagaimana kasus di RSUP Dr. Karyadi? Ternyata pada 1 tahun kita dapat 1.761 kunjungan pasien dengan OMSK. Nah, sedangkan untuk OMSK dengan cholesteatoma yaitu didapatkan 10-20% dari 1.761 kunjungan per tahun ini. Nah, tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya karakteristik OMSK dengan cholesteatoma di RSUP Dr. Karyadi pada tahun 2021. Untuk metode yang dipakai yaitu descriptive retrospective dan menggunakan data medical record tahun 2021. Nah, kita tahu bahwa RSUP Dr. Karyadi merupakan rujukan tersier tipe A di Provinsi Jawa Tengah. Kriteria inklusi yang dipakai yaitu pasien yang OMSK dan dia menjalani rawat inap dan operatif di Rumah Sakit Karyadi, dan kita temukan saat bulan TOP didapatkan cholesteatoma. Nah, sedangkan eksklusinya yaitu kita dapatkan cholesteatoma yang eksternal, dan datanya data untuk mengenai yang kita butuhkan itu tidak lengkap. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata pada tahun 2021 itu kita mendapat pasien dengan OMSK dengan cholesteatoma yaitu sebanyak 109. Dan kemudian kita masukkan ada kriteria inklusi dan eksklusi yaitu didapatkan 60 pasien. Jadi 60 pasien ini yang kita nilai atau kita nilai karakteristiknya itu seperti apa. Nah, pada segi umur ternyata kita dapatkan presentasi yang lebih banyak, yaitu kita dapatkan pada dewasa 73%. Dan ini kemungkinan disebabkan pada orang usia dewasa itu dia ketika terjadi penyakit ini dia lebih menimbulkan komplain atau lebih menimbulkan komplain terutama saat bekerja, sehingga lebih banyak pasien dewasa yang dia mencari ke pengobatan ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk masalah gender, jenis kelamin, ternyata kita dapatkan 66% pada laki-laki, dan ini lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemungkinan mungkin bisa disebabkan karena laki-laki memang lebih sering bekerja di luar, sehingga risiko untuk infeksi itu lebih banyak dibandingkan perempuan.
Kemudian untuk keterlibatan telinga yang terlibat, yaitu lebih banyak yang unilateral, 95%. Karena memang tidak ada teori yang mengatakan bahwa OMS dari satu telinga ke telinga setelahnya itu tidak ada. Dan biasanya pada pasien yang sudah terkena satu telinga, biasanya lebih berhati-hati pada telinga sebelahnya. Nah, bagaimana dengan riwayat operasi sebelumnya? Ternyata ada 25% yaitu menjalani operasi sebelumnya. Dikarenakan ini sesuai dengan teori yaitu teori Colles-Diatom yang iatrogenic implementation. Kemudian untuk tipe hearing loss-nya lebih banyak tipe konduktif karena kita tahu bahwa tipe konduktif itu dia gangguan pada telinga luar dan juga telinga tengah. Kemudian untuk derajat gangguan dengarnya lebih banyak pada ringan yaitu sebanyak 70% karena mungkin Colles-Diatomnya dia sifatnya terlokalis pada daerah itu. Nah, kemudian untuk manajemen evaluasinya di sini saya dapatkan 58% sudah recovery dan 25% masih treatment dan 16% yang menjalani operasi setelahnya. Hal ini kemungkinan untuk beberapa kasus yang dia belum recovery ini disebabkan karena pasien memiliki komorbid lain, misalnya diabetes mellitus, hipertensi maupun rinitis alergi. Nah, kesimpulannya yaitu ternyata karakteristik pasien OMSK dengan Colles-Diatom tahun 2021 lebih banyak pada dewasa dan juga laki-laki dan keterlibatan telinganya unilateral. Sebagian besar tipenya yaitu tipe yang konduktif dan ringan dan pasien sudah mengalami penyembuhan. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Fitriana. Berikutnya kami persilakan Dr. Harim menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Answar. Selamat ya Dr. Fitriana. Saya ada beberapa pertanyaan. Ini sebetulnya suatu penelitian yang menarik juga gitu ya. Dokter menyampaikan suatu deskriptif dari OMSK tipe bahaya di Rumah Sakit Karyadi. Pertanyaan saya adalah, apakah dokter juga menggali data pekerjaan pasien ya, karena kan kita tahu itu gangguan pendengarannya yang menyebabkan hambatan pasien dalam bekerja ya. Kemudian area domisilinya, apakah dokter melakukan evaluasi juga ya, apakah di daerah sekitar Semarang ataukah mungkin dari daerah area beda kabupaten seperti itu ya. Dan terakhir adalah di sini sebagian besar dokter menemukan hearing loss-nya derajat ringan, ya, mild tadi. Nah ini mohon informasi dari 60 subjek ini jenis operasi apa yang dilakukan pada subjek-subjek dengan mild hearing loss ini, dok? Silakan. Silakan, dok. Baik dokter, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Izin mencoba menjawab dokter. Jadi untuk penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian yang retro atau ke belakang. Jadi berdasarkan data yang sudah saya dapatkan untuk 1 tahun yang lalu. Jadi untuk riwayat pekerjaan dan domisili untuk di daerah mana itu memang tidak terdapat data yang spesifik. Jadi dalam penelitian saya memang kekurangan tidak menyebutkan di mana riwayat pekerjaan dan domisilinya lebih ke daerah mana itu tidak ada. Jadi memang berdasarkan bukti yang retro. Jadi memang data yang ke belakang itu, dok. Kemudian untuk jenis operasi apa yang digunakan di sini sebagian besar operatif yaitu mastoidektomi, dokter. Jadi atau eradikasi dari Colles-Diatomanya itu diambil, dokter. Dinding utuh atau dinding runtuh, dok? Kalau ini saya jadikan satu. Untuk ini saya masih tidak mengklasifikasikan mana yang dinding utuh ataupun dinding itu, dokter. Jadi memang semua yang mastoidektomi kita masukkan dalam sini, dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Harim. Dr. Titi, ada yang mau disampaikan? Ya, boleh ya. Ini mengapa seperti kita ketahui OMSK kan ada 2 jenisnya ya. Ada yang
with cholesteatum, ada yang without. Mengapa yang dipilih yang dengan cholesteatum? Alasannya apa? Terima dengar ya? Pertanyaannya, sudah terdengar dokter. Izin menjawab dokter. Jadi untuk pemilihan kenapa OMSK dengan cholesteatum yang kami angkat, karena kita tahu bahwa OMSK dengan cholesteatum merupakan OMSK yang lebih berbahaya atau dangerous, sehingga kita konsentrasinya di situ lebih banyak. Dan kejadiannya ternyata sebelumnya saya juga sudah melakukan penelitian sebelumnya, memang untuk kejadian OMSK cholesteatum lebih banyak di RSUP Dr. Karyadi. Jadi memang fokus berdasarkan prevalensi atau insiden yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, dokter. Terima kasih, Dr. Aswar. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 40 menit lagi, satu pertanyaan. Tadi ada revisi sampai 25% dari kasus. Kira-kira yang seperti apa yang dilakukan revisi, Dr. Fitriana? Jadi revisi, setelah kami follow up, ternyata ada pasien dengan kriteria yang harus dilakukan revisi. Tapi revisi misalnya dilakukan mastoidektomi berulang atau dilakukan mastoidektomi revisi untuk dilakukan eradikasi cholesteatumnya lagi, dokter. Jadi masih terdapat cholesteatum pada telinganya, dokter. Tetapi pada pasien tersebut setelah kita kaji, ternyata pasien-pasien dengan komorbid yang lain. Misalnya pasien yang disertai dengan hipertensi, diabetes mellitus maupun penyakit yang lain, dokter. Baik, terima kasih Dr. Fitriana. Terima kasih Dr. Harim, Dr. Titi atas masukan dan pertanyaannya. Sesi untuk Dr. Fitriana sudah selesai, maka kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih, Dok. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, kita akan masuk ke presenten keempat, Dr. Randika Rahman, dengan judul penelitian The Relationship Between COVID-19 Pandemic and the Number of Surgery for Chronic Suppurative Autism Media at Hasan Sadikin Hospital Bandung. Silakan, Dr. Randika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para profesor, dokter, dan juga rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Andika Rahman dari Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul hubungan antara pandemi COVID-19 terhadap jumlah operasi otitis media supuratif kronis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sebagai pendahuluan bahwa otitis media merupakan peradangan dan kondisi infeksi yang kompleks yang mengenai pada telinga tengah dengan spektrum penyakit yang luas. Otitis media merupakan salah satu penyakit utama tingginya angka kunjungan klinik, konsumsi antibiotik, dan juga tata laksana pembedahan di klinik THT bedah kepala dan leher. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa 709 juta kasus dengan prevalensi rata-rata di sekitar setiap negara 10,8% per 100.000 penduduk dan sekitar 68-78 juta atau 4-6% didiagnosis dengan OMSK. Penata laksanaan OMSK dilakukan dengan obat tetes telinga sebagai terapi lini pertama dan pembedahan sebagai terapi lini kedua dilakukan untuk pengobatan yang tidak berespon dan atau tidak membaik dan juga untuk memperbaiki sistem kondisi pendengaran. COVID-19 telah menjadi pandemi di Indonesia sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020 di Depok, dengan peningkatan kasus harian semakin tinggi sejak akhir Agustus 2020 yang mencapai lebih dari 2.000 kasus per hari. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia juga berdampak pada pelayanan operasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena pembatasan operasi elektif dan hanya melakukan operasi darurat dan operasi dengan komplikasi. Pelayanan pembedahan termasuk pembedahan pada kasus OMSK merupakan tindakan aerosol yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan jumlah layanan operasi otitis media sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan purposive sampling. Dengan subjek penelitian ini bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 pasien OMSK yang menjalani operasi bulan April sampai Desember 2019, dan kelompok 2 yaitu pasien OMSK yang dioperasi bulan April sampai Desember 2020. Data diambil dari rekam medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan kriteria inklusi, yaitu semua rekam medis pasien OMSK dimasukkan sebagai subjek penelitian. Diagnosis otitis media kronis didasarkan pada kriteria keluarnya cairan intermittent atau persisten dari telinga tengah selama lebih dari 6 minggu dengan perforasi membran timpani. Komplikasi seperti intratemporal dan juga intrakranal juga disertai dalam kasus ini. Uji regresi linier pada uji T independen yang dinyatakan signifikan jika P kurang dari 0,05.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik partisipan dengan keluhan otorea paling banyak pada tahun 2019 dan 2020, durasi keluhan kronis paling banyak tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2020 operasi dengan granulasi lebih banyak, dan perforasi membran timpani yang lebih dari 50% paling banyak pada 2019 dan 2020. Komplikasi kolesteatoma lebih banyak dioperasi pada tahun 2020. Partisipan yang berikutnya itu adalah tahun 2019 yang dioperasi paling banyak mengalami komplikasi, sedangkan 2020 adalah yang paling banyak mengalami komplikasi. Komplikasi intratemporal paling banyak pada tahun 2019 adalah retroauricular fistula, dan pada 2020 yang paling banyak adalah facial nerve paralysis. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu perbandingan jumlah operasi periode April sampai Desember 2019 dan 2020. Ada 204 jumlah tindakan operasi tahun 2019, sedangkan hanya 33 jumlah tindakan operasi pada tahun 2020, sehingga disimpulkan bahwa jumlah operasi tahun 2020 itu mengalami penurunan. Berikut adalah hasil uji regresi linear pada jumlah operasi OMSK. Pada tahun 2019 dan 2020, terdapat adanya penurunan pada jumlah operasi OMSK dengan dampak pengaruh COVID-19 terhadap jumlah operasi dapat mempengaruhi sebanyak 70%. Hasil analisis data dengan jumlah operasi pada tahun 2019 dan 2020 diperoleh R 0,091 dan P kurang dari 0,001, menunjukkan hasil yang signifikan antara COVID-19 terhadap jumlah operasi. Operasi yang paling banyak dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 adalah canal wall up dengan timpanoplasti 61% dan canal wall down dengan timpanoplasti 70%. Sebagai pembahasan bahwa sebanyak 33 pasien yang menjalani operasi selama pandemi COVID-19 ini terkonfirmasi swab PCR-nya negatif. Pedoman operasi selama pandemi COVID-19 merekomendasikan bahwa prosedur tambahan seperti desinfeksi dan penerapan prosedur diagnosis COVID-19 harus dilakukan sebelum operasi. Tindakan tambahan yang ditujukan untuk mencegah penyebaran aerosol selama operasi sangat ditekankan dan diterapkan sesuai dengan pedoman standar. Prosedur persiapan dan pencegahan COVID-19 membuat proses operasi memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang tinggi. Banyak pasien yang menolak untuk dilakukan tindakan, alasannya adalah pasien takut datang ke rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan utama COVID-19 karena takut tertular. Sebagai bahan diskusi bahwa semua pasien OMSK yang menjalani operasi selama pandemi menunjukkan pemulihan yang baik pada evaluasi 3-6 bulan setelah prosedur. Di masa pandemi COVID-19, pasien yang sebelumnya sempat berobat lebih awal harus menunda rencananya, sementara perkembangan penyakitnya terus berlanjut, dan keterlambatan pemeriksaan dan diagnosis ini dapat menyebabkan pasien datang dengan derajat yang lebih parah atau mungkin telah menjadi komplikasi yang lebih serius. Sebagai kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi jumlah operasi OMSK di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung periode April-Desember 2020. Pasien yang menjalani operasi selama periode tersebut adalah pasien OMSK dengan komplikasi. Sebagai dokter, kita harus memiliki perhatian lebih dalam mengelola pasien dengan OMSK yang tidak melakukan pengobatan di era pandemi, agar tidak mengalami perburukan atau menjadi gejala lebih lanjut atau bisa mengalami komplikasi yang lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Andika. Silakan Dr. Titi mau menyampaikan pertanyaan. Iya, saya ingin menanyakan persepsi dari Dr. Randika ini mengenai pernyataan statement bahwa tindakan pembedahan menjadi tindakan lini kedua. Bagaimana persepsi Dr. Randika dengan OMSK dengan kolesteatom? Apakah tetap merupakan lini kedua? Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya, dok. Pada tindakan dengan kolesteatoma itu juga sebenarnya bisa sebenarnya dijadikan terapi lini kedua. Sebelumnya memang dilakukan tindakan terlebih dahulu dengan pengobatan terlebih dahulu, dokter. Dengan pengobatan medikamentosa, kita ditenangkan dulu telinganya, kemudian setelah telinganya bersih, memang seharusnya dilakukan tindakan operasi selanjutnya, dokter. Dan sebenarnya itu juga menjadi lini pertama, dokter. Untuk dilakukan tindakan karena kolesteatoma itu juga seharusnya dilakukan tindakan lebih lanjut karena akan lebih berbahaya apabila tidak dilakukan tindakan, dokter, seperti itu, dokter. Ya, satu lagi ya sebentar ya, dokter Azwar ya. Untuk komplikasi ini, komplikasi antara tahun 2019 sama 2020 itu signifikan atau tidak ya perbedaannya? Karena yang justru yang di 2020 ini
intratemporal yang superiosteal tidak ada ya. Dan yang lain-lain itu hampir sama ya, 11-12 ya angkanya. Iya, Dok. Hanya yang intrakranial komplikasi ini apa ya? Yang di tahun 2020 itu, yang 3 kasus itu. Kalau yang di intratemporal, yang di intrakranial, Dokter. Iya, intrakranial itu apa ya? Yang Komplikasi yang mana? Komplikasi yang dari intrakranial itu seperti ada abses, Dok, sebenarnya, Dok, abses intrakranial, Dok. Jadi sebenarnya memang ada kasus-kasus yang ketika didata memang ada beberapa yang pada saat tahun 2020 itu dia mengalami komplikasi yang seperti itu, Dokter. Ada 3 kasus ini soalnya, paling enggak ingat ya. 3 kasus ini yang saya lihat, 3 kasus intrakranial. Kalau intrakranial ini kan life saving ya. Jadi ya, mungkin Dokter Andika ingat ya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Dokter Azwar. Terima kasih Dr. Titi. Baik, terima kasih Dr. Azwar. Ada pertanyaan saya Dr. Andika. Mohon informasi penurunan jumlah operasi ini. Ya, apakah Dr. Andika juga mengevaluasi apakah dari faktor pasien, karena tadi sempat disampaikan ada pasien yang menolak. Di dalam penelitian ini apakah Dr. Andika memang spesifik menanyakan kepada pasien seperti itu ya, pada waktu mereka kontrol tentang kekhawatiran mereka, itu satu. Yang kedua, faktor dari rumah sakit, karena kita tahu seperti di RSCM itu sempat ada waktunya kita di lockdown seperti itu, tidak bisa operasi. Nah ini sayangnya tidak tergambar di sini gitu. Apakah penurunan ini memang dari pasien atau dari sisi manajemen atau pelayanan di rumah sakit? Karena ini nanti berkaitan dengan saran yang mungkin bisa Dr. Andika sampaikan gitu. Terima kasih. Terima kasih Dokter atas pertanyaannya, Dokter. Jadi memang ada 2 aspek yang dinilai, Dokter. Memang dari sisi manajemen dari RSAS sendiri dan juga sisi dari pasiennya, Dokter. Dari sisi manajemen, manajemen di rumah sakit RSAS ini juga melakukan pembatasan, Dokter. Seperti yang dilakukan di RSCM juga dia pernah melakukan lockdown seperti itu, Dokter. Jadi sehingga untuk pembatasan operasi-operasi elektif itu mungkin lebih ditunda, Dokter, dan lebih dilakukan tindakan-tindakan yang lebih darurat. Sedangkan dari sisi pasiennya juga sebenarnya kita juga lakukan pertanyaan apakah yang menyebabkan kita lakukan untuk dilakukan penjadwalan seperti dokter dan kita panggil pasiennya. Kita panggil pasiennya apakah pasiennya tersebut ingin dilakukan tindakan operasi untuk minggu depan misalkan atau 2 minggu depan atau 2 minggu ke depan. Ternyata pasien itu dia menolak dikarenakan pasien itu merasa mungkin merasa keluhannya itu sudah membaik, namun dan juga di sisi lain dia juga merasa takut Terima kasih ke rumah sakit RSAS ini karena tingginya COVID-nya. Terima kasih Dokter. Terima kasih, sebenarnya banyak pertanyaan lagi, cuma karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang menarik dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan dengan demikian maka sesi keempat atau dengan Dr. Andika sudah selesai. Kita akan masuki pada presentan kelima, Dr. Niko Khairwar Rahman dengan judul Pattern of Arabic and Arabic Bacteria, Fungal and Antibiotic Sensitivity in Chronic Suppurative Otitis Media. Silakan Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Niko Khairwar Rahman dari FKUSU. Saya akan presentasikan penelitian saya dengan judul pola kuman aerob, anaerob, dan jamur, serta sensitivitas antibiotik pada pasien OMSK. Ini adalah abstraknya. Latar belakang, OMSK adalah salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Prevalensi di seluruh dunia berkisar antara 1–46%, dan lebih dari 4% dari seluruh kasus membutuhkan perhatian yang serius. Variasi pola kuman dan resistensi antibiotik juga mempengaruhi variasi prevalensi. Berbagai penelitian dalam periode waktu berbeda dibutuhkan karena perubahan pola kuman dan sensitivitas antibiotik mempengaruhi pola penggunaan antibiotik dalam penanganan OMSK. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain potong lintang. 24 orang pasien dari RSUP Haji Adam Malik dan Rumah Sakit Murni Teguh yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutkan sebagai sampel penelitian. Spesimen diambil dari swab
telinga tengah durante operasi dan digunakan media transport amis-agar untuk diperiksakan di lab mikrobiologi Rumah Sakit USU Medan. Spesimen lalu dikultur menggunakan media kultur yang sesuai dan diidentifikasi dengan menggunakan alat VTEC to compact. Hasil, tabel pertama, karakteristik demografi, didapati sampel terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 14 orang. Berdasarkan kelompok usia didapati sampel terbanyak berasal dari kelompok usia 21 sampai 30 tahun dengan jumlah 8 orang. Berdasarkan status pendidikan didapati sampel terbanyak berasal dari kelompok pendidikan tamatan SMA sebanyak 13 orang. Berdasarkan jenis OMSK didapati sampel terbanyak adalah OMSK tipe jinak yaitu sejumlah 17 orang. Tabel 2 pola kuman. Kuman aerob terbanyak yang menyebabkan OMSK pada penelitian ini adalah Pseudomonas aeruginosa sebanyak 6 sampel. Kuman anaerob terbanyak adalah Fusobacterium microforum dan Profotella dicien, yaitu masing-masing 3 sampel. Pertumbuhan jamur terbanyak adalah Aspergillus sp, yaitu sebanyak 4 sampel. Tabel 3, hubungan antara jenis OMSK dan mikroorganisme penyebab. Pada OMSK tipe jinak, didapati kuman aerob terbanyak adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus hominis, yaitu sebanyak 3 sampel. Kuman anaerob terbanyak adalah Fusobacterium microforum, 2 sampel, sementara pada jamur adalah Aspergillus sp dan Cryptococcus lorentii masing-masing 1 sampel. Pada OMSK tipe ganas, didapati kuman aerob terbanyak adalah Pseudomonas aeruginosa, yaitu sebanyak 4 sampel. Kuman anaerob terbanyak adalah Profotella dicien, yaitu sebanyak 2 sampel. Dan mikroorganisme jamur terbanyak adalah Aspergillus sp, yaitu sebanyak 3 sampel. Diskusi. Pada penelitian ini didapati sampel terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian Abraham dan Krishna, yang juga mendapati bahwa sampel terbanyak yang mengalami OMSK berasal dari jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan kelompok usia, didapati rata usia sampel terbanyak adalah 30 tahun, sesuai dengan penelitian Krishna dan Sudipta. Dari segi pendidikan, sebagian besar pasien dalam penelitian ini adalah lulusan SMA, sedangkan belum ada penelitian yang membahas tentang hubungan antara pendidikan dengan OMSK. Tapi perlu diketahui bahwa beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara OMSK dengan malnutrisi, kepadatan penduduk, kebersihan, dan kemiskinan yang mungkin secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Untuk jenis OMSK yang terbanyak adalah tipe jinak, hal ini sesuai dengan penelitian Roth. Mengenai pola pertumbuhan kuman aerob, Pseudomonas aeruginosa merupakan yang paling umum dengan 6 spesimen diikuti Staphylococcus aureus dan Staphylococcus hominis, masing-masing dengan 3 spesimen. Hasil ini sesuai dengan Prakas menunjukkan dominasi Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Sebuah studi dari Singh, Verma, dan Hifni juga menunjukkan dominasi Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan pola kuman anaerob, Fusobacterium microforum dan Profotella dicien merupakan kuman yang paling banyak dengan masing-masing 3 spesimen. Untuk kuman anaerob, sesuai dengan studi Kramer, Silt, dan Brock, menunjukkan dominasi Fusobacterium microforum. Pola pertumbuhan jamur pada penelitian ini menunjukkan pertumbuhan Aspergillus pada 4 spesimen. Tetapi sebagian besar spesimen negatif. Hal ini serupa dengan penelitian Muhammad menunjukkan bahwa sebagian besar sampel OMSK negatif terhadap pertumbuhan jamur. Dan jika memang ada, Aspergillus biasanya merupakan jamur yang paling umum. Penyebab paling umum dari OMSK jinak adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, sedangkan penyebab paling umum OMSK tipe ganas adalah Pseudomonas aeruginosa. Studi dari Sulap dan Dermawan juga menunjukkan dominasi Pseudomonas aeruginosa pada OMSK. Pada penelitian ini didapatkan amikasin dan gentamisin adalah antibiotik yang paling sensitif. Sebuah studi oleh Singh yang menghasilkan sensitivitas amikasin yaitu 97% dan sensitivitas gentamisin 95% untuk Pseudomonas aeruginosa. Hifni juga menemukan bahwa amikasin dan gentamisin adalah antibiotik yang paling sensitif dan efektif melawan kuman penyebab OMSK. Kesimpulan, Pseudomonas aeruginosa adalah kuman aerob yang paling banyak, diikuti oleh Fusobacterium microforum dan Profotella dicien sebagai kuman anaerob yang paling banyak. Kemudian Aspergillus diidentifikasi sebagai jamur yang paling banyak. Di sisi lain, amikasin dan gentamisin sebagai antibiotik yang masih sensitif untuk penyakit OMSK. Terima kasih. Terima kasih Dr. Niko, presentasi yang menarik. Tadi disebutkan juga ditemukan bakteri anaerob di sana. Tadi sampel diambil di Rumah Sakit Adamali dan juga Murni Teguh, kemudian dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit USU.
bagaimana bisa menjaga supaya media tadi tetap dalam suasana anaerob pada saat terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Saya coba menjawab. Izin dokter, itu pengambilan sampelnya durante operasi. Setelah dilakukan tympanomeatal flap, baru dilakukan swab untuk masuk ke daerah telinga tengah dokter. Setelah itu saya masukkan ke media transport. Terus dibawa dalam kurang dari 30 menit harus sudah sampai di lab mikrobiologi di Rumah Sakit USU untuk dimasukkan ke anaerob jar, dokter. Baik, terima kasih. Dokter Titi, ada yang mau ditanyakan? Iya, saya ingin menanyakan pengambilan durante operasi itu hanya disebutkan di swab ya. Di swabnya itu berarti hanya sekretnya saja ya, Dokter Niko? Iya, dokter. Izin dokter. Iya, iya. Mengapa tidak diambil juga jaringan untuk dikultur? Mungkin ada alasan tertentu? Nggak ada dokter, memang hanya untuk pemeriksaan sekret dari OMSK aja dokter. Izin dok. Apakah ada perbedaan kira-kira nanti dengan yang ada di jaringan dan hanya ada di sekret? Menurut literatur, apakah Dokter Niko pernah membaca? Mohon maaf dokter, saya tidak jumpai dokter. Kebetulan saya hanya memang fokus untuk pemeriksaan sekret OMSK-nya dokter. Izin dok. Terima kasih Dokter Azwar. Baik, Dokter Titi. Dokter Harim, silakan dok. Terima kasih Dokter Azwar. Dokter Niko, saya ada satu pertanyaan. Dokter Niko menemukan ada beberapa, 4 kalau nggak salah tadi ya, spesimen dengan jamur di telinga tengah, dan spesimen ini ditemukan karena pengambilan sampelnya intraoperatif gitu ya. Pertanyaan saya, apa saran Dokter Niko dengan adanya ditemukan jamur di telinga tengah ini? Izin dokter, sebetulnya harapan dari penelitian ini juga untuk bisa sebagai terapi awal penanganan pasien OMSK dokter. Terkadang di pasien-pasien OMSK yang sudah diberi terapi antibiotik, tapi tidak ada perbaikan, kemungkinan bisa saja salah satu penyebabnya jamur dokter. Izin dok. Ya, karena kenapa saya tanyakan, karena semua sediaan jamur itu kan ototoksik. Nah, kemudian kalau memang kita temukan di telinga tengah ada jamur ini, bagaimana saran dari Dr. Niko selaku peneliti? Izin dokter, kita bisa dapat berikan obat tetes anti jamur dokter, cuman mungkin waktunya tidak terlalu lama, biar tidak mengganggu flora anomar ataupun flora yang lain di telinga tengah dokter. Izin dok. Baik, terima kasih. Cukup dokter. Terima kasih. Terima kasih Dokter Niko atas jawaban-jawabannya. Kalau tidak lagi pertanyaan, maka sesi presentasi kita anggap sudah selesai. Kita kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.